Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Habib, NIM 0403183164. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di video kali ini, saya diberi kesempatan untuk membahas salah satu metode tafsir, yaitu tafsir bil-matsur. Untuk memenuhi mata kuliah Tafsir Al-Munfasirun dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Juhri, MA. Penasaran bagaimana video pembahasan kali ini? Stay tune terus and let's begin. Dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran, berarti kita harus mengetahui makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan suatu ayat-ayat tersebut, para mufassirun menggunakan beberapa metode, di antaranya metode melihat sekitarnya dan metode mencari sumber-sumber dari penafsiran ayat Al-Quran tersebut. Jadi, tafsir berdasarkan sumber penafsirannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu tafsir bil-maksur dan tafsir bil-rai. Tetapi, kali ini pembahasan kita khusus tentang tafsir bil-maksur. Yuk, mari kita kupas. Tafsir bil-matsur. Tafsir berasal dari isim masdar dari kata fasyara yang berarti menjelaskan. Adapun menurut istilah, tafsir merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memahami Al-Quran. Sedangkan kata al-matsur berasal dari isim maf'ul yang secara etimologis mempunyai arti menyebutkan atau mengutipkan. Kata matsur pada hakikatnya mempunyai makna mengikuti atau mengalihkan sesuatu yang sudah ada dari orang lain ke orang lain. Jadi, tafsir bil-matsur adalah suatu metode penafsiran Al-Quran dengan dasar periwayatan yang merujuk kepada sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis atau sunnah, para sahabat, dan para tabi'in. Oleh sebab itu, tafsir bil-matsur bisa juga disebut dengan tafsir bil-riwayah dan tafsir bil-naqli karena riwayatnya berdasarkan pemindahan dari satu orang ke orang lainnya. Baiklah, supaya kita lebih memahami bagaimana bentuk tafsir bil-matsur, mari kita kupas melalui contoh dari sumber-sumber penafsirannya. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kata malam yang diberkahi, Allah jelaskan penafsirannya dalam firman-Nya Quran Surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi, maksud dari malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar atau malam yang dimana diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sunnah atau hadis. Fungsi dari sunnah adalah sebagai penjelas dan penerang dari Al-Quran. Oleh sebab itu, para tokoh berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran dengan sunnah itu wajib, karena petunjuk atau penjelas yang paling benar adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di samping dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi, dalam firman-Nya Quran Surah An-Nahl ayat 44 yang berarti keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya.
Jadi, dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 ini diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3988 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberi wahyu sebuah kitab Al-Quran dan sesuatu yang seperti sunnah dan hadis. Berikutnya, yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Penafsiran ini berlaku ketika suatu ayat Al-Quran tidak ditemukan penafsirnya dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah. Jadi, penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat selagi riwayatnya yang sahih, hukumnya marfu, karena dipercaya para sahabat juga menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui sebab asbabun nuzul turunnya suatu ayat. Tokoh-tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang terkenal yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair bin Awwan. Jadi, contoh tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Yang dimana para sahabat menafsirkan makna dari wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Jadi para sahabat menafsirkan bahwa orang-orang yang berat menjalankan puasa adalah bagi orang tua. Jadi kandungan ini diperbolehkan untuk berbuka puasa bagi orang tua yang sudah tua renta dengan syarat harus memberi makan seorang fakir miskin setiap harinya atau seberapa puasa yang dia tinggalkan. Selanjutnya, yang keempat, penafsiran Al-Quran dengan riwayat para tokoh tabi'in. Meskipun penafsiran para tokoh tabi'in masih diperselisihkan statusnya, namun perlu kita ketahui bahwa yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan para sahabat setelahnya adalah para tokoh tabi'in. Jadi, dalam ilmu tafsir, para tabi'in dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Mekah, Madinah, dan Irak. Tetapi, kelompok Mekah yang paling dianggap memahami tafsir, karena mereka adalah murid dari Ibnu Abbas. Contoh penafsiran Al-Quran dengan riwayat para tokoh tabi'in bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi para tokoh tabi'in menafsirkan kata-kata nadiroh. Jadi menurut seorang mufasir Imam Mujahid, murid dari Ibnu Mas'ud, beliau menafsirkan dengan pengertian mereka menunggu, yaitu maksud dari kata nadiroh, menunggu, mereka menunggu pahala dari Tuhan. Penafsiran ini berdasarkan pendapat para tabi'in misalnya adalah untuk menjelaskan kesamaran yang ditemukan oleh kaum muslimin terhadap ayat Al-Quran lainnya. Baiklah, setelah kita mempelajari dan mengetahui bagaimana bentuk dan contoh tafsir Bil-Maksur, marilah kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari tafsir Bil-Maksur. Tafsir ini mempunyai kelebihan menurut para mufassirun, mempunyai kedudukan yang tinggi, terutama dalam bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan Sunnah. Oleh sebab itu, tafsir ini tergolong tafsir yang berkualitas dan paling tinggi nilainya. Jadi, tafsir ini bisa kita ikuti dan kita pedomankan. Tafsir Bil-Maksur merupakan petunjuk jalan pengetahuan untuk kita agar tidak tergelincir dalam kesesatan, baik memahami maupun menafsirkan kitabullah atau Al-Quran. Adapun kekurangan dari tafsir Bil-Maksur adalah sebagai berikut. Yang pertama, riwayatnya dhaif. Penafsiran ini sering didapat dari tafsiran para sahabat dan para tabi'in. Yang kedua, Israiliyat. Adanya periwayatan untuk mengulas kisah-kisah masa lampau yang diambil para mufassirun tapi telah disamarkan oleh kaum-kaum Yahudi dan Nasrani.
Yang ketiga, perbedaan riwayat. Adanya pertentangan antara periwayatan dari salah satu sahabat dengan sahabat lainnya. Yang keempat, perbedaan qiraat. Adanya perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran yang menimbulkan penafsiran yang berbeda dari masa awal Islam. Di pembahasan terakhir pada bab ini, saya akan menjelaskan kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir bil-matsur. Yang pertama, tafsir At-Tabari. Para mufassirun menjadikan metode tafsir ini pedoman pertama untuk menafsirkan suatu ayat. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini digolongkan tafsir terbaik kedua setelah tafsir At-Tabari. Yang ketiga, tafsir As-Suyuti. Tafsir ini juga banyak digunakan para mufassirun dan digolongkan tafsir ketiga terbaik dari keduanya. Dan yang terakhir, yang keempat, tafsir Al-Baghawi. Tafsir ini digolongkan tafsir menengah dan sering digunakan para mufassirun untuk menafsirkan suatu ayat. Oke, demikianlah video pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Agar saya lebih bersemangat lagi memberikan video-video bermanfaat lainnya, dukung saya terus ya dengan tekan subscribe, like, comment, and share. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.